Kalau pengusaha konglomerat ini lebih memilih siapa? Anies atau Prabowo, Mas Adi? Ya pertama memang kalau bicara tentang konglomerat, pebisnis dan pengusaha, jumlah persentasenya akan kecil. Hanya 9%. Jadi sebenarnya tidak terlampau menggiurkan untuk direbut sebagai insentif politik elektoral. Tapi karena dia pebisnis, karena dia pemodal, dia bisa menghadirkan begitu banyak logistik yang tentu bisa menjadi stimulus menggerakkan mesin partai yang terstruktur di berbagai tempat. Itu bisa menstimulus pergerakan-pergerakan politik yang secara masif. Tapi begini prinsipnya, kalau melihat rata-rata secara umum, pengusaha itu kan mazhabnya untung dan rugi. Dan mereka punya angka-angka kalkulasi statistik yang bisa diukur. The end of the day-nya pengusaha ini main di awal, dia merata baginya. 50-50 ke siapapun kepada para kandidat. Di tengah perjalanan, di ujung pertarungan, dia akan melihat kira-kira siapa yang akan memenangkan pertarungan. Itu yang kemudian akan merapat, bisa menjelaskan kepada siapa para pemodal ini akan bertaruh. Jadi yang memperhatikan hasil-hasil lembaga survei itu bukan cuma pengamat. Pengusaha juga ya. jauh Betul. lebih. Mereka itu punya angka-angka statistik, mereka bicara dengan konsultan, mereka bicara dengan analis, kira-kira siapa yang akan memenangkan pertarungan di 2024. Kalau Anies misalnya atau Prabowo misalnya bisa dipastikan beberapa hari sebelum pencoblosan, saya kira akan berbondong-bondong, akan hijrah bermigrasi para pengusaha, para pemilik modal untuk mendukung secara maksimal ya. Itulah yang saya bilang bahwa pengusaha ini nggak terlampau peduli siapa yang menjadi presiden. Bagi mereka adalah mengamankan kepentingan bisnis dan politiknya. Makanya saya bilang untung dan rugi, cara untung dan ruginya adalah mendukung pemenang, bukan mendukung yang kalah. Dan itu yang saya tangkap secara umum. Nah yang kedua saya ingin tanggapi tentang bagaimana dukungan Anies di kalangan Islam. Dalam banyak hal mungkin Anies sudah tidak dilihat identifikasinya sebagai dia Arab ataupun bukan. Anies seperti warga negara biasa. Kalau rata-rata misalnya memilih ataupun melihat dari pemilih Anies saat ini, satu nih ceruknya adalah mereka-mereka kelompok Islam yang kritis dan pembenci pemerintah saat ini. Cuman kan problemnya poros perubahan ini kan belum tuntas, belum maksimal. Belum pernah mendengar misalnya Nasdem, PKS dan Demokrat dan Anies menyatakan bahwa negara ini diambang kehancuran. Belum pernah mendengarkan pernyataan Anies, Nasdem, PKS dan Demokrat yang mengatakan Jokowi ini rezim gagal, ini rezim hutang, infrastruktur itu ugal-ugalan, IKN itu proyek gagal. Itu kan nggak muncul. Saya agak sedikit Ini berbeda. bahasa gamblangnya nih. Ini Itu gaya kan poros gaya Maduranya dari apa yang saya sampaikan tadi. Saya mencoba untuk menerjemahkan apa poros perubahan. Saya agak sedikit berbeda dengan Mas Burhan sama Mas Toto. Kalau Anies mengkapitalisasi kelompok-kelompok yang anti dan kritis terhadap pemerintah, ceruknya 30%, belum tentu. Saya justru melihat bahwa kalau ini terus diupayakan sebagai bangunan narasi politik bahwa pemerintah saat ini gagal, ini tentu adalah sebagai sebuah ikhtiar politik. Kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok anti pemerintah bisa dikapitalisasi. Tadi di awal saya sebutkan Anies ataupun Prabowo penentunya adalah cawapres. Tapi ingat dalam beberapa simulasi survei, kalau dua-duanya ini dihadap-hadapkan, undecided voternya banyak Mas. Sampai 35% belum menentukan pilihan politik. Yang undecided voter saya duga adalah mereka pendukungnya Jokowi, pendukungnya Ganjar, dan kubu pemerintah yang tidak serta-merta menentukan iman politiknya kepada siapa. Nah itu yang kemudian agak sedikit bingung mensimplifikasi dan menyederhanakan kemana kira-kira dukungan kelompok Islam dan kelompok-kelompok kritis lain terhadap Anies ataukah kepada Prabowo Subianto. Tapi itu tadi kuncinya, siapa kelompok-kelompok Islam yang sangat benci dan anti pemerintah itu larinya ke Anies Baswedan, bukan ke yang Mas Adi, lainnya. kalau undecided voters itu artinya kalau misalnya berpengaruh tidak dengan pilihan cawapres mereka masing-masing? Mereka akan dipilih gitu dari undecided voters ini? Oh iya, undecided voter itu nanti pertama apa narasi politik yang mereka bangun. Karena undecided voter ini melihat ada sisi rasionalitas yang ingin dibangun. Bukan hanya berbasiskan sentimen identitas, bukan hanya berbasiskan sentimen-sentimen primordial. Orang yang iman politiknya agak goyang kembali ke tengah, mereka ingin melihat bahwa ada narasi besar yang bisa dipertaruhkan oleh para kandidat ini. Jadi ingat, identitas kita, preferensi preferensial kita itu kecil. Cuman karena seringkali dikunyah-kunyah, dibentur-benturkan, seakan-akan menjadi variabel paling utama tentang Islam, tentang suku, tentang agama. Itu terjadi masalahnya ketika calonnya memang terbatas. Apalagi kalau dua nih jadi Anies sama Prabowo. Nggak mungkin kan ada yang ketiga lah ini misalnya. Jadi di samping terbatasnya calon akan membuat ketegangan makin tinggi. Saya agak berbeda dalam konteks begini. Ini kan perasaan hati seorang yai muda dari atau peneliti muda dari Madura. Saya tadi agak berapi-rapi juga sebagai orang dari Sumatera Barat yang mau saya katakan tidak sedikit pemilih di tengah ini yang punya dua sikap.
Pelan-pelan ya. Iya. Sikap yang pertama, dia saja merasa semakin takut menyatakan pendapat. Betul nggak tuh? Itu Burhan nih, kalau bukan masih ada 62,9%. Apakah Anda yakin orang di luar sana atau dari publik itu semakin takut menyatakan pendapat? Ada di situ. Dan yang kedua, jangan-jangan ada orang yang bukan dari tempat dia dan bukan dari tempat saya yang mengatakan kita suka perubahan. Tapi nggak boleh loh dinyatakan dengan cara-cara begitu. Itu relatif terlalu keras. Yang barusan terang-terangan ya Bang. Iya bisa. Oh, iya dong. Orang ini, Orang Madura perubahannya begitu, Betul, Bang. Dia sama. harus face to face dan head to head. Sumatera Barat juga mengatakan demikian. Tapi maksud saya ada kelompok besar di tengah-tengah ini yang barangkali kalau dia mendengarkan dinyatakan dengan cara seperti itu, nggak jadi dia walaupun pengusaha, nggak jadi bagi uang agak ke sana gitu. Dia tahan juga. Karena dia khawatir, oh, nanti hidup kami jadi seperti apa gitu. Jadi maksud saya sekarang harus hati-hati memang bagaimana membaca ini semua untuk yang di tengah. 62,9% takut, semakin takut bukan takut menyatakan pendapat. Kenapa? Ada orang yang mengatakan iya perlu ada perubahan karena dia lihat dalam bidang ini. Nah, tetapi nggak boleh dinyatakan yang seperti itu. Nah justru karena itu tidak reshuffle pada hari ini memelihara konstelasi ini dan makin menguntungkan kontinuitas. Karena kan kita diam-diam aja. Ini gara-gara reshuffle Bang Effendi masih dongkol kayaknya. Bukan. Saya cuma mau Penasaran, mengatakan penasaran. orang harus membaca reshuffle atau tidak itu dari bagaimana jeniusnya orang yang merencanakan atau tidak. Jadi artinya pada saatnya nanti, siapa tahu habis kita bicara ini totalnya ada reshuffle. Kan kita nggak mana ngerti. Atau pakai cara-cara Gus Dur, telepon aja lah. Iya, telepon. Diberhentikan. Tidak terlihat itu. Nuansa perubahan itu belum terlihat sampai saat ini. Atau nanti bagaimana tanggapan kan Pak Surya Paloh habis ketemu Pak Jokowi itu wajahnya juga menarik untuk dilihat. Salaman Wajah tadi gitu Anies ya, Bang? sesudah Surya Paloh bertemu Jokowi menarik juga untuk dilihat gitu. Jadi semuanya menarik untuk Antara dilihat. sumringah atau sebaliknya gitu Bang. Iya. Ya, Ada menyimpan saya sesuatu kembali atau bagaimana ke gitu ya? pemilih Islam. Kalau kita membaca tesisnya Clifford Gate, ada kan dua variasi dari pemilih ataupun dari kalangan Islam yang disebut dengan Islam santri. Disebut Islam santri karena potret keberagamannya yang taat. Kemudian ada yang abangan. Nah pemilih Anies ini sih adalah pemilih-pemilih yang agak santri itu Bang. Di mana potret keagamannya agak taat. Tapi ingat jumlah pemilih taat di kita itu jumlahnya minimal. Banyak yang abangan. Islam KTP ngaku-ngaku beragama. Tapi dia tidak terlampau soleh menjalankan ibadah secara kafah dan secara total. Dan itulah yang kemudian terdistribusi Di tengah-tengah terhadap ini nih. betul terdistribusi ke kelompok-kelompok, terdistribusi kepada figur-figur dan partai-partai yang dilihat dalam tanda kutip nasionalis. Kelompok santri ini militan, dia kritis, dia perkotaan, tingkat pendidikannya bagus, ekonominya bagus, kritis dan nyalak, tapi tingkat persentasenya tidak sebanyak yang abangan. Nah, saya melihat rata-rata dari angka-angka statistik itu, pemilih Anies banyak di situ. Pemilih yang Islamnya santri, dia kritis, kelas menengah yang disebut oleh Burhan, mungkin itu di luar NU karena NU itu adalah di Muslim Penelitian tradisional. Trust juga membuktikan itu ya. Nah, makanya saya bilang ke depan tentu saja karena ini kemungkinan di 2024 akan ada dua kutub besar, kubu pemerintah dan kubu non pemerintah. Kalau Anies misalnya dengan Nasdemnya mengidentifikasi perubahan itu sama saja dengan Jokowi, karena mazhabnya Nasdem ini Jokowi bahagia, Nasdem juga bahagia, repot untuk mencari pemilih di luar pemilihnya, kelompok-kelompok pemerintah. Karena yang dianggap mewakili pemerintah tentu ada Prabowo Subianto, di situ ada Puan, di situ ada Ganjar Pranowo, di situ ada Erick Thohir dan seterusnya. Maka satu-satunya yang paling mungkin bisa dikapitalisasi adalah mengkalkulasi dan mengumpulkan kelompok-kelompok kritis yang menganggap negara ini gagal saat ini. Dan itu yang sebenarnya ditunggu Bang, barulah itu disebut dengan poros perubahan. Kalau judulnya begini bukan poros perubahan, poros perubahan versi yang lain untuk mendukung Jokowi ini Bang. Itu yang disebut sebetulnya poros peredaman pada hari ini. Tapi yang mau saya katakan adalah ini kan belum komplit. Ketika Anies versus Prabowo, komanya kan masih banyak. Masih banyak nama Ketika ya, Bang, misalnya Anies berpasangan dengan, katakan Anda mau dengan siapa? Tadi Khofifah misalnya. Apakah orang langsung bisa membayangkan ini perubahan misalnya? Itu kan membutuhkan sebuah interpretasi atau penyampaian persuasi untuk bahwa gabungan ini perubahan gitu. Atau mau ditambah ini akan mengutamakan perubahan tapi ada kontinuitas tertentu agak sulit itu biasanya. Setelah 10 tahun lah agak sulit. Nah, di sisi lain tadi Prabowo harus menyelesaikan lebih dulu nih. Ada 2 calon presiden di sekretariat bersama itu agak aneh gitu ya. Ditambah dengan kita menunggu apakah di Rakernas PDIP nanti bulan Maret keluar nama Baik. yang lagi-lagi membutuhkan juga siapa cawapresnya.
untuk mengambil Jawa Timur dan Jawa Barat serta Banten. Oke. Tapi ingat baik. Bang, Iya, iya. kalau suara pengusaha, pemilik modal, sekalipun persentasenya kecil, Oh, iya, iya, tapi iya. merekalah yang bisa menentukan segala-galanya. Jadi percuma punya elektabilitas dan popularitas sampai sidratul muntaha, menyentuh langit. Kalau tidak ada pemodal, ya, karena apapun judulnya, pemilu kita ini berbiaya mahal. Jadi capres dan cawapres kalau doafa tak punya modal, tak ada backingnya, wassalam. Iya, iya. Kan itu yang disebut dengan kekuatan politik oligarki. Terima Jangan kasih. sepelekan, Terima kasih. sekalipun mereka sedikit. Terima kasih Mas Adi dan Terima juga kasih, Bang Mas Adi. Effendi sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih. Pemirsa, seorang anggota DPRD Kota Batam dari fraksi Partai Nasdem ditangkap polisi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.